Jadi naonnya jadi teman-teman ini yang baru datang dia satu frekuensi menuju ngomong ke naon lain ngomong ke ibu lain ibu. Ini tadi saya ngobrol sama kepala sekolah, ada perbedaan pandangan antara sekolah dengan pengawas, tambah lagi sama Bu Titin. Jadi masalah penilaian foto berseri digunakan untuk apa? Kalau menurut saya itu foto berseri itu digunakan untuk kegiatan yang tidak ada karyanya pun bisa. Misalkan anak yang tidak ada karyanya adalah misalkan berdoa misalkan kan itu nggak bisa kerekam kan berupa dengan fotonya saja. Tapi misalkan dokumentasi anak itu ada, itu laporkan sikapnya, tapi nggak di acting foto satu kamu begini ya, enggak otodidak jadi spontanitas. Jadi menurut saya bentuk aspek itu ya tergantung, yang penting kita nyiapin alat perekam apa nih. Apakah ibu standby HP setiap ada kegiatan? Kalau standby hari itu ada, itu bisa kita jadikan jadi foto berseri. Ketika anak ini kapan tahu kan, misalkan ayah 10 budak, si asibeda kan karekam kan gitu. Kalau resan ayah budak anu dari proses sampai akhir dari 10 ada 3 yang terekam di video, ada screenshot aja 3 orang itu jadi foto berseri. Sisanya yang tidak ada dokumentasi itu cari dengan penilaian yang lain. Jadi menurut saya tidak ada patokan. Kalau project harus foto berseri, kalau ini harus begini. Tadi saya ngobrol sama ibu, yang paling pokok adalah kejujuran kita menilai proses pembelajaran. Hakikatnya ada asesmen yang 4 itu adalah alat bantu agar proses pembelajaran dari hari ke hari makin bagus. Bukan untuk memperbanyak halaman-halaman laporan kita ke pengawas. Tapi yang lebih bagusnya, jujur saya belum bisa menjadi guru seperti ini. Jujurnya ada, administrasinya keren. Jujur saya belum bisa. Tapi ketika dua-duanya belum bisa, saya lebih maksimalkan kejujuran kita sebagai guru dalam penilaian. Ngejujur ke anak, ngejujur ke kita. Ibu punya anak didik berapa? 20. Ketika ibu ngajar ke anak, ibu harus ada kalimat pemantik. Berapa orang yang suka terhadap pembelajaran ibu berikan? Sukanya ini jangan subjektif, harus objektif. Kan ibu tahu, anak ini senang dari hatinya, anak ini bete dari hatinya. Kita harus jujur. Misalkan berdasarkan kejujuran kita, ibu nggak mau. Kenapa? Misalkan saya pernah di kelompok A banyak anak-anak yang ngaji ikrarnya nggak mau ke saya. Kan kita harus jujur. Kenapa? Apakah saya terlalu galak? Gitu kan. Kita lakukan diskusi. Ngarogoh hati budak, kamu takut ya belajar sama Pak Guru ya? Gitu. Dia nggak bisa jawab. Papa, besok kalau nggak mau sambung nggak apa-apa. Tapi Pak Guru sayang ke kamu. Kalau kamu belajar sama Pak Guru, boleh ya, jangan malu-malu. Itu kita sugesti ke anak. Biar mengkat asumsi saya juga jangan berperan. Si budak ini ngawan bauran. Kan kita juga harus segera menetral. Agar kita nggak jadi dendam sumat bagi anak ini. Setiap ketemu sama anak ini kan kitanya juga udah nggak enak, karena kita berasumsi bahwa anak ini udah nggak suka ke kita. Kan itu asumsi yang harus kita hindarkan. Jadi mungkin kembali lagi kepada esensinya, Bu. Esensi dari 4 penilaian itu, kalau saya jujur punya, apakah sekarang ada? Itu tergantung dibutuhkan. Kalau dibutuhkan kami siap. Tapi kalau setiap hari kami rutin, rancangannya sudah ada, asesmennya sudah ada, kami masih belum siap sampai saat ini. Dan itu kekurangan kami, kemarin sudah didiskusikan, akan kami perbaiki guru-guru. Tapi yang paling penting ke guru-guru saya itu, ibu harus jujur dalam mengajar. Kalau ada anak yang nggak betah, cari tahu masalahnya seperti apa, perbaiki biar anak nyaman.
gitu betul. Apakah di Bapak di sini ada anak yang hiperaktif gitu? Banyak ada. Maksudnya saya punya anak didik satu, tapi dibilang ABK. keberagaman mental bukan ya, nah normal itu. Tapi setiap misalkan anak melakukan sesuatu itu secara tiba-tiba, misalkan menjok atau apa, terus digegerkan, nggak boleh gitu ya, kenapa melakukan itu? Tapi kan bahasanya juga itu belum muncul, itu usianya 7 tahun ya, 6 tahun, karena memang dari lahir mempunyai lidahnya jadi dina fisik, jadi sadar ya istilahnya. Tapi Pak, ketika anak diarahkan, kenapa gitu? Iya Bu, nggak akan ya, jadi merasa tidak bersalah nggak akan melakukan sesuatu ya, udah minta maaf, tapi melakukan lagi ada gitu di sini seperti Bapak itu, bagaimana cara mengatasinya gitu? Kalau berbicara masalah ABK di sekolah ini ada 3 anak, mungkin bahkan 5 yang menunjukkan ABK. Cuma kita juga harus tahu ya jenis kebutuhan khusus apa yang muncul di sana. Kalau di sini sih karakter seperti yang disampaikan Ibu nggak ada gitu. Cuma yang jelas kita harus mengasesmen kira-kira anak ini seperti apa. Kalau di Asyirat itu ada anak yang say halonya itu dengan mukul, dengan lempar. Ketika awal, wah ini anak mencelakakan, membahayakan bagi anak yang lainnya. Melakukan ngobrol dengan orang tuanya, ternyata si anak ini baru pertama kali keluar dari rumah. Berarti ucapan sapaannya adalah bukan assalamualaikum, bukan sampurasun, tapi melempar. Sehingga perlahan tapi pasti disampaikan, dan ke orang tua pun kita sanggupnya memberikan pelayanan seperti apa nih bagi anak itu. Di Asyirat ini bagi anak yang itu bisa memberikan pelayanan sampai jam 9. Ketika saya sholat, anak tersebut oleh guru kelas. Setelah jam 9, kalau anak masih betah, tolong dampingi oleh ibu di kelas ke mamahnya. Tapi kalau memang anaknya sudah nggak sekolah, silakan, boleh pulang. Dengan tujuan kami akan lebih fokus ke anak-anak yang lain. Awal kami praktekkan seperti itu, lambat laun orang tua mengerti kalau anaknya betah, terus anaknya bisa kondusif, mereka dibiarkan sampai pulang. Tapi ketika anak menunjukkannya timbul lagi, misalkan tantrum dan sebagainya atau gimana lah, orang tua dipanggil temenin. Jadi yang kami lakukan itu, walaupun kami bukan ahli anak berkebutuhan khusus, tapi kami melakukan diskusi dengan orang tua. Bagaimana nih solusinya? Kami melakukan ini untuk ini, alhamdulillah progresnya di rumah sekarang ada perubahan begini-begini. Udah, kalau memang ada kepuasan dari orang tua ke sekolah, kita berhasil. Karena untuk anak itu ya orang tua yang harus kita tanya. Kalau ibu mampunya seperti apa, sampaikan ke orang tua. Misalkan mampunya begini, APE-nya yang ibu punya ini, untuk distribusi ini sampaikan saja. Treatment yang ibu lakukan di sekolah seperti ini boleh ditiru di si orang tua di rumah. Jadi kuncinya adalah diskusi antara, kalau untuk ini guru sih yang berikan, karena setiap kelas punya masalah, jadi guru diberanikan oleh saya untuk melakukan komunikasi. Jadi enggak langsung kepala sekolah nanya ke orang tua itu, coba gitu kan, tanya, ngobrol. Nanti kalau udah ada informasi dari guru, ya terkadang biar menguatkan kepada seorang tuanya, kadang abdi sebagai paslon ngobrol. Kalau ABK Bunda, kalau ABK enggak, soalnya udah pernah di psikolog Pak, udah pernah kadang dites. kan sebagai guru kelompoknya asal merasa bukan terbebani ya, gimana gitu anaknya takut keluar dari TKT, takut belum bisa menulis, jadi ada beban di hati, padahal segala macam udah dikembangkan, udah merangsang. Kadang Pak, apakah menulis sama bicara ada keterkaitan? Nah gitu, jadi kan bicara cadel ya. Jadi gini Pak, orang tuanya juga pernah bilang kan kebetulan anak itu udah dites psikolog juga, kalau hasil IQ normal biasa gitu.
cuman keluhannya itu apa sih masalahnya itu dari orang tua kata psikolog itu. Orang tuanya itu jadi gini Pak, terlalu sayang banget sama anak Pak. Jadi anaknya itu nggak boleh main di dalam di rumah gitu Pak. Jadi pas giliran dia bersekolah karena dia takut belum bisa sosialisasi. Udah dibilangin di terus orang masalah bios, bahasa bios, Pak, gitu. masalah bahasa katanya dia punya kelainan itu lidahnya, kata dokter anak harus dipotong Pak. Mamanya nggak mau Gitu, karena takut aku mau nangis, jadi terlalu sayang banget kayak itu. Jadi dilema ya sebagai lagi guru. Tapi Bunda pas kemarin meni bangga bisa membaca surat Al-Ikhlas sampai lancar. Lancar sadayana. Emangnya rasanya emang cadel pas susah jadi kan tebetes kita gitu. baca kamunya gitu jadi artikulasi nanti jadi beda gitu. Itu juga pas ketik-ketiknya kok abis gitu terus disarius sama mama gitu. Coba mah karena kayak senopami di operasi kecil usia 5 tahun. Pas ayeuna terus 6 tahun tak acan masnya abina cenah bunda tak acan. Kadangnya atau di kelas mama gimana tuh udah kata gak mau ngaji. Cenah bieu cenah bunda alim ngaos oge cenah bieu asa angka sakola cetek kumaha. Tapi alhamdulillah mah biasa tapi nyanyi eta teh bahasa rengka teh sama bisa bahasa bapak yang keluar. Gitu. Alhamdulillah bisa nama. Kamu mah sama sekali nggak mau main. Pokoknya mas sareng mama nawe calik gitu. Itu teh pindahan dari PAUD lain tapi ketika datang ke kita berhasil psikologi itu Pak dilema mata ayahnya. Iya, kalau memang sudah ada akar masa seperti itu ya udah on the track sih. Apa yang ibu lakukan udah ya ibu nggak melakukan hal yang salah gitu. Nah, kuncinya mah komunikasi. Terus ada kekhawatiran misalkan ibu takut anak ini nggak bisa baca. Kalau saya sih samakan dulu tujuan si orang tua menyekolahkan ke kita teh apa. Apakah dari aspek sosialnya atau dari aspek kognitifnya. Itu harus kita sepakati dulu. Jangan sampai orang tua standarnya biar mereka sosial tapi kita standarnya misalkan kognitif gitu. Sehingga kan kita nambah beban gitu. Orang tuanya ingin satu aja cukup misalkan. Misalkan kita karena memang kita punya patokan lebih kita naikin 2 gitu. Kalaupun misalkan kita mau ada tambahan lagi selain itu kita sampaikan. Terus sampaikan juga urgensinya, pentingnya kenapa anak ini diajarin ini di sekolah ini kita sampaikan. Jadi jangan sampai kita punya targetan sendiri sepihak oleh kita sampaikan ke anak, kita khawatir tapi orang tua tidak dikasih tahu. Kalau misalkan sudah ada komunikasi, misalkan di sini ada Kenjin yang tadi misalkan, yang untuk aspek sosial udah bagus nih. Cuma saya berharap anak ini bisa berteman dengan teman yang lainnya. Tapi teman yang lain pada takut. Sampaikan dulu ke orang tua, walaupun tidak vulgar, ya orang tua harus siap ketika anaknya dituduh sebagai anak yang galak. Orang tuanya jangan baper, karena saya melihat anak ini sudah mulai mau bermain nih, tapi terkadang masih belum terkendali. Masih ada anak yang jadi korban. Masih misalkan ada yang jadi gimana. Kalau memang ada yang semacam memberikan label anak ini galak, ya orang tuanya harus dikuatkan dulu. Siap enggak? Seperti itu. Tapi dengan bahasa yang halus. Orang tua siap, ya udah, mari kita sama-sama. Jadi progres demi progres untuk anak seperti itu, ya saya harap, ya saya pikirnya kontrak politiknya khusus dengan orang tua. Ketika rapotnya berbeda, orang tua tidak akan bertanya, kenapa nggak diisi rapot anak saya? Ya dan papa misalkan masalah anak seperti itu, lamun entos aya kontrak sareng orang tua berarti tidak terlalu jadi beban buat kita ya. Sekolah tidak jadi beban. Ya maksudnya papa misalkan orang tua atas nampi gitu loh. Emang ini emang kewe Pak gitu. Daku alhamdulillah di masa ku kesana belajar oge kesana sekolah ke sareng abi oge cenah eta tos. Jadi kurikulum merdeka itu jadi kita harus tahu persis itu kira-kira anak ini nyampe enggak kita antarkan ke titik ini. Oh enggak nyampe, ya turunin kompetensinya. Nanti di fase berikutnya kita kasih tahu bahwa anak ini kemampuan dia mengejar kompetensi yang harus dilalui sampai sini yang kurang seperti itu. Jadi begitu. Jadi Pak kalau untuk pembelajaran bisa ya misalkan saya mah udah mau mencap dulu, anak-anak semua mencap boleh bisa boleh gitu. banget. Iya.
yang penting anak itu happy, enjoy. Kenapa kita nunjukin mencap dulu? Gurunya hanya satu, Pak. gitu, Pak. Terus kenapa kita ingin, tapi jangan lupa tujuan kita mencap itu apa? Ya. Apakah karena buat ada foto anak Hasil mencap, ya. biar kita bikin status yang keren? Gitu. Atau memang apa? Jadi sekarang tantangan kita itu jangan terjebak dengan casing media sosial. Oh iya. Jadi ketika sekolah yang lain melakukan kegiatan ini, terbersit di otak itu keren. Ya. Kita Bilang mencontohnya aja. kita lupa tujuan dari kegiatan itu apa. Anaknya itu kan orang melihat fotonya bagus-bagus, tapi kan aspek penilaian apa yang ingin kita berikan? Mandirinya nyampe enggak? Ketika kita mencap yang bagus, misalkan itu kegiatan apa, tapi mandirinya anak pada ngomong, Bu Guru nggak bisa, fotonya aralus, kurang bisa jadi kan. Jadi hal-hal semacam ini tadi, guru itu butuh kejujuran. Iya, betul. Jadi ketika kita menentukan kegiatan mencap, kita mau ngapain nih? Mau nganter anak jadi apa dengan mencap ini? Apakah kreativitasnya atau mandirinya atau percaya dirinya? Jadi kita tidak terjebak dengan bentuk kegiatan. Jadi yang harus kita miliki sebagai guru adalah tujuan kegiatan ETT budaknya ambe naon. Mencapna satu hari boleh, silakan. Capu bawang daun, kunyit, kunaon, silakan. Kita sediakan muspat dan sebagainya. Sama itu sama yang mencontohkan. Bapak di sini menyediakan berapa kegiatan? Kalau saya mah nggak ada patokan 1 atau 2. Saya berikan kebebasan ke guru-guru. Yang penting murid itu nyaman. Kita sudah diskusi. Tujuan gitu Pak. Minggu ini temanya ini, tujuan pembelajarannya ini sudah di checklist. Yang penting itu tujuan pembelajaran tercapai. Jadi tidak usah mengikuti 3 kegiatan gitu. Itu kan murid auditnya 25, kadang yang sini 7, 8. Kalau saya mah enggak mengharuskan guru kayak gitu. Penting mah TP-nya sudah ada untuk mencapai si tujuan pembelajaran itu dari CP. Kita sudah sepakat minggu ini kita akan menggunakan tema makanan. Ya ibu silakan. TP ini bisa tercapai dengan ngajak ibu ke jalan-jalan ke posisi rendah ketika kampung, silakan. Ngajak ke pabrik yang ada di kampung ini untuk timbul kemandirian, jiwa ingin tahunya, observasinya muncul, silakan. Saya berikan wawasan kepada guru-guru untuk menentukan bentuk kegiatannya. Tolong dokumentasikan, setiap kelas punya YouTube-nya masing-masing biar saya bisa memantau. Alhamdulillah dari 3, 2 sudah ada. Jadi kami di sini tidak mengharuskan 1 kegiatan, 3 kegiatan, belajar harus di alam, belajar harus di kelas, belajar harus memasak. Tapi saya berikan inspirasi, ini pembelajaran ini kalau anak bosan seperti ini, gejalanya seperti ini, solusinya sok jalan-jalan. Ketika omongan ibu nggak didengarkan, itu tandanya murid jenuh. Silakan ajak jalan-jalan. Penuhi dulu kebutuhannya. Ketika anak banyak yang menangis, evaluasi. Penuhi dulu. Takut mereka di rumahnya dimarahin orang tua. Berikan ucap sayang, saya sayang kepada kamu, kamu juga begini-begini. Jadi yang dilakukan di sini mah ya nggak harus 1, nggak harus 2. Cuma saya mengajarkan kepada guru, kita juga harus siap kepada dalam tanda kutip majikan kita, pengawas. Pengawas pengennya 3. Terus kalau kita di asesor, misalkan ada kunjungan dari BPGP, dari dinas, dari provinsi, dari pusat, gitu. Alhamdulillah dari pusat sampai ke bawah Asirot sudah pernah dikunjungi. Jadi ketika mereka datang, mereka butuh apa? Karena mereka juga datang ke sini sudah ada instrumennya. Dan mereka sudah ngasih tahu, nih Pak isi instrumen ini, ingin ada anak sedang pembelajaran, tujuannya seperti apa? Yang serahkan aja, terserah Pak Salim, yang penting saya ingin melihat komunikasi dengan anak. Ya kita turuti untuk hari itu, kita desain, setting, untuk seperti apa yang dibutuhkan oleh mereka. Mereka datang, melihat, dan kita nggak meyakini bahwa kegiatan yang ketika ada tamu dari pusat ke sini adalah kegiatan yang bagus. Enggak. Kadang kan gimana enggak. Anak juga ya Pak ya? Tidak misalkan mumpung ayah si dari pusat ke sini parolan kan gitu. Dari pusat langsung ke sini kita nyiapin kegiatan ini. Terus berhasil, parolan kesannya bagus. Kita asumsikan bahwa ini kegiatan yang benar di PSP. Enggak.
Ada lagi yang datang misalkan asesor, misalkan ya tolong disiapkan ini, ya kita harus siap memberikan pelayanan kepada mereka. Jadi maksud abdimanya kita itu yang jadi raja di sekolah kita. Ketika ada tamu kan agama mengajarkan muliakan tamu. Persiapannya sesuai dengan permintaan mereka. Jadi jangan sampai kita riuh tapi tidak dibutuhkan oleh mereka. Kalau saya mah nanya, Pak, apa yang harus kami siapkan? Kalau saya pengawas. Jadi Bu, apa yang harus kami siapkan? Oh, administrasi ini ya, kami akan siapkan. Baru kita lembur, biasa lembur juga sama. Cuma lemburnya kita itu ya untuk menyiapkan apa yang mereka butuhkan. Karena memang bisa jadi yang mereka butuhkan sesuai dengan habit kebiasaan sekolah kita, itu nggak ada lembur-lembur lagi nih. Ya, misalkan ibu datang ke sini ya tujuannya kan hanya melihat apa yang kita lakukan, nggak ada lembur-lembur gitu. Tapi ketika datang oleh BPGP harus ada ini ya, kita juga harus memberikan kemudahan bagi mereka. Mereka datang ingin melihat ini, ketika administrasi yang mereka butuhkan kita sudah ada ya kita tinggal ambil. Ketika itu belum ada di kita ya kita bikin. Seperti itu, sahabat-sahabat. Buku paket nggak ada. Kalau kita sih buku paket bikin sendiri. Ada, jadi si bapak oke pakai lembar kerja suka. Ya lagi lihat kita ada ya. Tidak tiap hari, jadi tergantung saya apa mah ada ya maksudnya misalkan kita makan kudu. Oh, jadi ya maksudnya bapak kan di dinas abi pak kedah di PC. Kalau di Cilawu sih yang kebetulan abi ikut EGTKI nolak kalau memang tidak penting, dan saya berikan kebebasan kepada teman-teman yang butuh silakan, yang nggak butuh silakan. Jadi seperti itu. Kalau di kita mah bikin buku sendiri, menebalkan huruf yang sudah terkonsep. Jadi titik-titik tadi ibu lihat absen. Jadi setiap hari itu anak ngisi absen. Nanti yang ditulis anak ya anak, jadi anak menebalkan nama sendiri. Pas bapak ya absen kan nanti bapak itu praktek seperti itu. Nah ini udah disiapin untuk kelompok A, ini disiapkan. Jadi ini disiapkan di loker, ini mah khusus buat anak belajar di rumah. Jadi ya kerja sampai buku paket anu tadi mah sesuai tema-tema gini mah. Kan kadang kita suka bikin LK. Kalau saya mah enggak jadi. Bapak kita kan suka bikin LK sesuai topik yang hari ini, suka bikin print topik itu buku paket di rumah. Sama ini yang untuk mencontohkan anak kita juga perlu. Jadi tidak setiap kegiatan jangan dicontohkan kumaha anak, tidak. Jadi justru kata bapak juga tadi kan, kalau kita tidak mencontohkan anak bisa kemana wae gitu, tapi mencontohkannya juga itu ya itu bahasanya kita. Jadi tadi saya ngobrol sama ibu, jadi apa sih yang harus kita lakukan, memberi contoh atau enggak? Ya, jadi kita juga harus pandai menggunakan komunikasi. Misalkan ikan, kita ingin ngajarin gambar anak ikan, tanya dulu siapa yang sudah bisa gambar ikan. Kalau ada, berikan ruang. Silakan gambar, bisa nggak gambar ke depan? Kasih contoh. Anak menggambar, ini gambarnya Calim loh. Ada nggak teman-teman yang lain yang akan menggambar? Ada misalkan. Ini ya gambarnya ini. Siapa yang kira-kira yang masih belum bisa ngacung? Kita contoh gambar ikannya ini ya. Tapi kalau kamu mau beda dengan ikan-ikan yang ini, boleh. Tapi ketika kita stimulus, ada murid yang enggak maju sama sekali, ya, artinya enggak ada, ya boleh kita berikan inspirasi. Pak Guru kasih contoh ya, tapi ini ikannya Pak Guru. Pak Guru bisa bikin ikannya kayak gini, bulat, besar, bulat, kecil, garis atas, garis bawah, sambung. Misalkan seperti itu. Kamu bisa bikin seperti Pak Guru atau bisa beda dengan Pak Guru. Mau kotak, mau segitiga, serba seperti itu. Jadi konteks nggak memberikan contoh itu contoh yang memaksa, contoh yang mengarahkan si anak itu berpikir gambar ikan itu kayak gitu.
upami misalkan anaknya kan anaknya lebih geng pas terus nanti namanya bikin misalkan bikin ini disuruh bikin ikan tapi bikin apa berarti biasanya apa ya terkadang kurang dikumahakeun gitu maksudnya. Ya misalkan kalau misalkan ada anak yang bentuknya enggak ada ikan, tugas kita adalah misalkan tanya, ini ikan apa? Gitu. Anak akan dituntut untuk menjelaskan gagasannya, kan konteksnya kita bikin ikan. Kalau misalkan anak bikin ikannya yang aneh tapi logis, ini ikan Saur anjeunna misalkan ya. Ini adalah ikan lele panjang, Bu. Oh gitu. Mana ciri lele misalkan. Dia menunjukkan ini lele. Ya kalau memang betul itu ciri lele, berarti apresiasi, berarti kreativitas anak itu muncul. Tapi ketika anak misalkan menggambarnya bukan ikan tapi burung, kita harus analisa, harus asesmen. Apakah dengan menggambar burung si anak ini ngalonyeng? Ya. Atau misalkan si anak ini nggak bisa bikin ikan, bisanya bikin burung, atau bisa jadi anak ini bisa bikin ikan tapi dia mau menunjukkan bahwa dia juga bisa bikin burung, kita harus tahu. Harus dicari tahu, harus tahu. Jadi ketika anak menggambar burung, perkiraan anak ini A, B, C, D harus ada. Apakah anak ini ngalonyeng? Apakah anak ini mau mengaku nama ikan gitu Pak? Bisa ikan atau memang dia ingin menunjukkan skillnya di luar ikan. Ya kita harus tahu, misalkan dia terdetek oleh kita, dia itu bisa sih bikin ikan, cuma dia mau unjuk gigi gambarnya. Bisa bikin ini yang apa lain. Ini burung Pak Guru. Bagus. Tadi Pak Guru ngasih contoh apa ya? Ikan. Bisa nggak bikin ikan? Kalau bisa, coba Pak Guru ingin lihat. Tapi burung kamu bagus, keren. Ternyata ada juga murid Pak Guru yang bisa gambar burung. Gitu. Kalau misalkan ataupun misalkan kan kita bikinnya disuruhnya bikin ikan, tapi kadang anak ada yang bilang aku mah nggak mau bikin ikan, pengennya bikin itu. Kayak eta kumahnya banyak. Ya kalau dibioskan atau nabi kumaha. Asesmennya misalkan anak ini apa? Apakah dia ngalonyeng atau misalkan apa? Tapi ya dia bilang dulu gitu, aku mah pengen bikin ini. Iya boleh, misalkan coba ibu guru ingin lihat bikin apa. Tapi aja teh nyarios gitu Pak. Abi mah lauk misalkan bunda abi mah yang bikinnya ini. Ya, ketika anak seperti itu dibolehkan atau kita harus dipaksa bikin ikan? Tapi lihat dulu ceweknya juga. Itunya tujuan mengenainya tujuan kita. Dengan menggambar ikan itu apakah untuk menggerakkan motorik halusnya atau dengan hanya gambar ikannya gitu. Kalau tujuannya anak bisa gambar ikan ya harus sudah gambar ikan. Tapi kan nggak mungkin tujuannya sekaku itu. Iya. Karena menggambar itu bagian daripada metode agar motorik halusnya masuk. Jadinya boleh silakan. Cuma lagi-lagi kita itu harus jeli. Ketika anak itu beda dengan yang lain, hakikatnya anak itu mau apa? Dan Papa misalkan ketika anak teh kan memang kita menyikapinya teh kadang ketika kan anak teh aya anu nya kesa belajar tiap nyaku kita diharapkan, tapi ketika anak itu enggak mau belajar, boleh Kak Pak misalkan ku kita misalkannya asana mah misalkan tiap hari teh belajar tapi anjeunna hiji waktu teh alim gitu ta Pak. Namun menyikapi anak yang kayak gitu kumaha Pak? Ya kita asesmen dulu misalkan apakah dia nggak suka dengan pembelajaran kita atau memang dia ada masalah. Ya kalau saya rasakan, misalkan tadi juga ada anak yang nggak mau ikutan permainan, ya kita pilih maunya apa. Lihat, ya udah lihat deh, kalau memang kamu mau lihat aja. Kita tanya dulu kamu maunya apa, boleh lihat. Cuma kita juga melakukan fokus kepada anak yang mau dengan apa yang kita rencanakan. Penglihatan kita bagi kepada anak yang menonton. Ketika sudah beres, kita tanya, gimana mau gabung nggak? Seperti itu. Kalau misalkan dari akhir dia hanya diam, ya dia sedang belajar merekam apa yang dia lihat. Jadi jangan paksa misalkan anak harus melakukan apapun. Ketika anaknya protes, kenapa anak saya hanya diam? Kita sampaikan, coba cek. Terkadang ada anak yang bisa hafalan doa yang ketika diajarkan ya dengan sambil nangis tapi ininya bagus. Jadi seperti itu yang dilakukan. Jadi ya misalkan lamun kitu we terkadang saya mah tegas, anak kasau. Udah 3 kali nih kamu seperti ini. Pak Guru nggak suka gitu. Jadi kita juga punya batas apa misalkan 3 kali kita sampaikan.
Kalau saya mah ada anak yang rewel kayak gitu ya, satu waktu ngomong ke orang tuanya, saya bawa ke saung, ada tempat interogasi Oh iya. di sawah. Udah 3 hari ini kamu gini, kenapa sih? Coba cerita. Dia cerita begini. Tidak mau cerita ya udah, karena menangis sudah sepakat mengganggu teman, kamu nangisnya kencang. Pak Guru siapin saung ini buat tempat kamu nangis. Pak Guru tinggal dulu ya. Udah murun budak yang mikir atau ditinggalkan di saung. Sieun repeh. Ya jantan gitu Pak, kan emang murang kali teh kadang aya anu tiap hari kersa, kadang hiji waktu pami nuju moodna turun kan Pak. Ya. Nya ayaannya urang teh Ya, kadang Ari ada Abdi mah gitu. jujurnya tegas oke ka budak gitu. Pak orang sana punten teh kieu. Silakan. Ya. Jadi lagi-lagi komunikasi ketika anaknya misalkan progresnya sudah ada, sampaikan, masih belum ya orang tua melihat bahwa kita berupaya untuk mengatasi masalah anaknya. Jangan sampai orang tua berpikir percuma sekolah ke sini nggak ada pelayanan. Ya sepatos kieu kadang orang anak teh kan pami murang kali mah Pak misalkan tos baris kan jantan nembe dongkap ayeuna kasiangan jadi kan godet Pak eta teh geuningan jadi we sakoyong sareng mamahna ai ku abdi sok usianya 5 artinya ku abdi sok dikir mah we bios we mah nanti antar heula we gitu maksudnya di nanti di jajak heula we. Ya misalkan kalau ada anak yang terlambat di kita juga anak yang terlambat. Jadi Ya teh Istama aja utama we. Kalau kamu begini terus kasihan Pak Guru mah ke kamunya, orang lain bisa kamu nggak bisa ngomong we gitu. Iya makanya Pak sakapeung misalkan kan biasanya mah henteu Pak misalkan pami dongkap teh nanti namina teh biasa kan kalaresan pas anjeunna dongkap atau baris otomatis bener Pak mood anak teh ada rasa malu men sama temennya otomatis dia teh rewel ke mamahna pengen ditungguin karena dia datang terlambat tapi biasa mah henteu gitu. Jantan abi kadang ka orang tua we sih mah anggosan heula we. Abi teh gitu. Jadi upami kitu abi telepat gitu Pak misalkan. Ya udah masang sensor misalkan anak ini rudet karena malu. Nuhun tak gitu. Terganggu dan Terus kata wis gitu ya. Ya untuk disiplin positif ya kita boleh misalkan tenang aja mau ulang disusilan. Nuhun tak gitu. Boleh kamu lihat tapi kita juga ngarahin ke anak, tanya dulu kenapa bisa datangnya nggak tepat waktu. Boleh cerita gitu kan kayak gitu kenapa kamu malu ya datangnya nggak tepat waktu gitu. Tenang, ibu juga tidak akan marah. Nya sok katinggal pamitos baris modelan anak teh pas turun di motor tos jadi Pak jadi anjeunna teh nuhun gitu nuhun ai urang kalimat tapi da biasana mah teh kitu maksudnya emang tidak al guys kamu kan kami kesiangan jadi sebentar budak apa ini teh khusus peta nggak ada pautnya di sini Nggak ada. untuk negara banyak harusnya berapa 57 turun kan Bapak itu pakai biaya masuk itu berapa? Apa gratis? 450 alat paket 1 tahun pendaftarannya 25.000. Infak di sini nggak ada SPP, infak aja harian. Tapi guru bisa tergaji 300-400. Ini gurunya udah sertifikasi. Pulangnya di sini jam 1 gurunya. Sertifikasi baru saya aja. Oh gitu. Pulangnya jam 1. Ah itu kan sudah. Jam 1 serius. Kalau sih waktu kemarin ya. Ibu jam berapa? Jujur. Jam 1 pulang dari rumah. Jam 11 lampu. Iya, selamat. Jam 1. Kalau pulang sekolah jam berapa? Jam 11. Jam 11. Pak Abi teh yang nengal aduh si bapak modul aja. Boleh. Itu teh kalau mingguan sama harian Enggak diminta kan sudah di-share di Regel Pak udah kelihatan udah. Lebih gampang mingguan, cuma itu penilaiannya. Mingguan bisa Pak, misalnya semingguan. Bisa. Cuma itu di penilaiannya gimana kamu lihatkan kan sedangkan modul aja mingguan, penilaian harian. Tuh, Bisa gitu. kan lebih enak mah cuma harian, modul aja harian, penilaian harian. Bahaya mereknya dong mau kasur. Kejujuran lah. Kejujuran yang selalu kita ya anak ada anak yang ada anak yang males, anak yang jenuh lah. Kita harus introspeksi diri. Nah anak eta teh begitu atau nah bet sieun. Nih, jadi ini ada yang namanya guru berbeda ya. Ini gayanya Bu Holi ini. B2 ini dia tuh bikin jurnal guru kayak gitu. Jurnal guru itu ya versi dia sih, tapi saya lihat yang mirip rencana pembelajaran kayak gini seperti ini. Minggu 1 tanggal berapa, Senin mau apa,
temanya apa Ini seperti ini. buat Itu kan kegiatan pembelajarannya Pak. Iya. Jadi disebutnya apa? Yang penting saya mah kepada guru-guru teh formatnya seperti apa, tapi mereka merencanakan pembelajaran minggu itu mau belajar apa. Tapi kan kalau kayak gini kita tahu CP-nya, TP-nya gimana Pak? CPTP-nya man. CPTP-nya kita punya ini, ada sebelum ke sini, ini Di situ aja. Jam 1 ini Kan itu Administrasi. PMM kerjakeun coba jadi Terus nange belajar nange enji. abi PMM asal-asalan masih 4 kali. Salah bisa ada. Oke. Jadi kalau di saya itu di sini itu saya sebagai kepala sekolah membantu guru-guru karena memang menentukan Pilih bare di itu atau Pak? Guru Lep. Sanes? Lep. Pilih bare di bawah? sedang dipakai. Pilih. Oh, masih Ya, ada. belum jam 11 pulang. Sama kayak kita 7:30 pulang jam 11 tapi tiap hari di Sabtu. Orang ketika Jumat kamu. Tanpa ada istirahat ya. Oh iya mah istirahat. Tidak ada. Jadi kita harus ada yang harus dibenahi. Nanti setengah jam lagi kalau jam 1 Satu asup. beriak api Ya bu, nah ini ngajakeun eta. itulah kita tuh harus saling kerjasama. Hayu kamari. Itu payung, nanti itu payung ya nggak sudah payung. Jadi para diri kita. Jadi gini Bu ya. Jadi tadi saya bilang kurikulum merdeka kita sudah punya, kan di kurikulum mereka harus ada tujuan pembelajaran dari 3 CP. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi kan CP itu berupa paragraf. Paragraf kan terdiri dari beberapa kalimat. Kami menentukan tujuan pembelajarannya adalah menurunkan menjadi kompetensi dan cakupan materi. Ini subelemen pertama dari CP pertama. Tujuan pembelajaran kelompok A dan kelompok B kami diskusikan. Ini sudah kami lalui. Untuk setiap CP kami sudah tahu untuk nilai agama dan budi pekerti tujuan pembelajaran apa yang akan kami berikan kepada siswa selama 1 tahun. Misalkan di sini untuk subelemen pertama anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sini udah ada tujuan pembelajaran. Sudah ada 2 di kelompok A, 2 di kelompok B. Setiap elemennya ada, elemen kedua di sini ada, elemen ketiga ada, elemen keempat ini kebetulan ada 4 elemen. Nah ini sudah ada tujuan pembelajaran dari setiap subelemen untuk CP yang pertama. CP yang keduanya ada, saya nggak ketemu, bukannya pelit, tapi ini sudah ada filenya saya bagi di bengkel PAUD. Nah kalau sudah ada ini yang namanya tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Jadi alur tujuan pembelajaran adalah penempatan tujuan pembelajaran mana yang diberikan pertama, kedua, ketiga, keempat. Misalkan ini untuk ruang lingkup anak dikenalkan kepada Tuhan. Biar anak tahu kepada Allah ada 4 tujuan pembelajaran. Kami susun ini yang paling mudah, sedang, sulit. Yang paling mudah kami tempatkan di kelompok A, yang sulit di kelompok B. Jadi prinsipnya seperti itu. Kalau sudah, baru ke pengorganisasian pembelajaran. Untuk CP yang pertama, tujuan pembelajaran sudah ada di sini. Kelompok A dipindahin ke khusus ini kelompok B ya. Jadi kan ini sudah ada tujuan pembelajaran kelompok B. Ini tinggal comot pindahin ke sini. Pindahin, sudah terekap. Kalau sudah ada, kita diskusi bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, temanya mau apa aja. Di sini ada diri sendiri. Kita stop dulu Pak, karena memang Agustusan kita P5 dulu, boleh P5 2 minggu kesininya. Kegiatan intrakurikuler sudah ada. Nanti guru tinggal mencontreng untuk tujuan pembelajaran ini tema mana yang cocok.
yang akan Ibu ajarkan. Jadi kami itu fokusnya adalah ini itu hanya alat biar ini kesampaian. Jadi ini boleh apapun. Nah kalau udah beres di semester 2 ini sama bunyi. Di semester 2 ini. Di semester 2 ini temanya beda-beda. Kita akan P5 lagi perencanaan di bulan Februari dengan imajinasi dan kreativitasku. Ini tema-tema ini yang cocok dengan ini dicontreng. Yang dianggap oleh guru saya ini bisa mengajarkan ini. Kalau sudah beres, masuk ke ini. Nah, jadi terkadang ada guru yang menuliskan TP-nya di sini, adanya hanya bentuk kegiatannya saja. Ini saya lihat rencana belajar Bu Holi itu, apakah ini RPPH? Kalau saya pikir sih ini bukan RPPH ya. Jadi hanya jurnal, catatan-catatan. Dia itu mau ngajarin apa hari Seninnya, hari Sabtunya. Tapi dia bisa bikin ini, melihat ini. Temanya apa, seperti itu. Dan kalau modul ajar, kalau modul ajar mungkin itu modul ajarnya Bu Holi ya. Saya anggap itu modul ajar. Tergantung guru. Ya, guru. gurunya. Kalau saya pikir berarti Bapak CP nama yang ini di sini. CP-nya ini. Ya, satu ini teh 1 poin semuanya. Ini hanya sub elemen pertama dari ini. Besar 1. Seperti itu. Jadi mungkin untuk modul ajar kami itu tidak punya modul ajar yang baku. Saya juga di PMM modul ajar saya. Seperti itu. Jadi saya itu gini, kalau cek PMM kuduk itu turut bener kuduk itu. Tapi dalam keseharian kita nyamannya yang mana? Seperti itu. Yang penting mah jadi naonnya iya. Yang penting tujuan. Mau nanya apa yang tercapai mingguan. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu. Iya. Kalau modul ajarnya mana? Apa ini? Ini. Oh, gampang apa kieu? Ya, modul ajar teh ini. Ini aturannya enggak modul ajar. Modul ajar resminya enggak kayak gini. Kami belum sanggup menyusun modul ajar yang seperti ditentukan oleh PMM. Yang penting mah kita ada catatan. Yang penting mengapa tujuan tujuannya kecapai, mengapa seperti sekian nama. Tapi Itu ada modul ajarnya Bu Holi yang beda format seperti ini, Bu Ita juga punya format seperti ini. Jadi gimana ya? Bagi Papa Seperti ini. Yang kami lakukan itu seperti itu. Tapi yang penting nu aya tepean dina etanya jadi kita nya iya makan bapak cigana dipisahkan nya pennya kan boleh dipisah jadi dia kayak turunkan dina kegiatan anakku itu kegiatan gitu. Jadi namanya daripada tidak menulis sama sekali, ini bikin jurnal. Ya gitu. Jadi aja TP-nya mah udah ditentuin sama kita teh yang ini. Tapi Yang paling sulit kegiatannya itu yang kami rasakan itu nyusun TP. iya musuh ininya kan yang Yang benar benar-benar darinya soal bapak tehnya daripada kieu benar. Jadi aya buktos maksudnya kegiatan pembelajarannya apa yang mencapai ieu begitu. kalau hari Jumat pulangnya tetap jam 11. jam 10. Jam 10 juga. Gurunya pulang jam Jadi 11. kegiatan anu boleh dilaksanakan gitu disusun. Cuman TP-nya ada bisa. Ya. Nya kadang kan ulang masuk di